Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, semoga jenengan semuanya diberkati dan semoga jenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun, terutama sehat. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun jenengan berada. Dan tak lupa saya ikut prihatin dan berduka atas musibah yang terjadi di NTT, NTB, tanah longsor dan banjir. Semoga saudara-saudara di NTT, NTB senantiasa diberi kesabaran dan senantiasa bisa bangkit lagi dan move on, terutama karena di sentra-sentra porang NTT, NTB terjadi musibah tersebut itu juga. Saya juga ikut berduka atas terjadinya musibah gempa bumi baru-baru ini di wilayah pantai selatan Malang, yang mana telah bergoncang, termasuk juga di Madiun, di PPCI juga terasa sampai di sini. Dan semoga dulur-dulur yang kena efek dari musibah tersebut bisa kita petik pelajaran dan bisa menambah ibadah dan bisa menambah keimanan kita semua. Allahumma amin. Dan tak lupa juga saudara-saudaraku, saat ini cuaca sangat ekstrim dan banyak kapal yang terdampar. Kalau kita melihat di TikTok, melihat di Facebook, di YouTube juga, di berita IG, di Telegram, semuanya termasuk di WhatsApp, status-status itu banyak tersimpul di situ bahwasanya kejadian-kejadian alam yang selama ini terjadi dan kejadian-kejadian alam yang sangat fenomenal ataupun di luar dugaan kita atau selama ini tak pernah terjadi lur. Tetapi untuk dulur-dulurku, dari itu semua mengingatkan kita bahwasanya kita harus cinta alam, kita harus menambah keimanan kita sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita semua termasuk orang yang beriman. Allahumma amin. Dulur-dulurku sebangsa setanah air, termasuk kita menanam porang itu adalah memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif lor. Kita menanam porang itu kita menanam ganda, istilahnya atas di hutan-hutan itu atas adalah pohon besar, bawahnya tanami porang. Itu berarti porang itu sangat tidak mengganggu alam dan itu akan menghasilkan oksigen double. Jadi menghasilkan oksigen double, atas menghasilkan oksigen, yang bawah juga karena pengganti gulma. Dan notabene porang itu adalah tumbuhan semu atau tumbuhan yang cuma semusim, 5 bulan sudah mati sendiri, dan dia termasuk tumbuhan penyerap air sangat luar biasa karena 80% dari porang itu baik daun, batang, juga umbi akar itu termasuk kandungannya banyak airnya. Maka dari itu penyerapan air hujan itu sangat luar biasa dan sangat menyegah erosi lur. Erosi akan tercegah dengan adanya kita tanam porang. Jadi porang itu menghindari longsor, terutama di daerah-daerah pegunungan yang memang porang tersebut, daerah pegunungan itu yang tanpa olah tanah lor. Saya tidak kampanye mengajak tanpa olah tanah, tapi memanfaatkan lahan-lahan yang tidak
termanfaatkan. Misalnya jenengan punya kebun, bawahnya daripada nggak ada tanaman sama sekali, atau jenengan punya kebun bawahnya cuma gulma atau gerumbul, itu bisa dimanfaatin tanami porang. Jadi porang sangat bermanfaat sekali untuk memperbaiki lingkungan, untuk memperbaiki alam, dan menurut saya juga bisa juga untuk, walaupun persentasenya sedikit, mengurangi erosi atau mengurangi tanah longsor, atau menyerap cukup banyak kadar air hujan, jadi menghindari banjir begitu lor. Itu menurut hemat saya dan yang saya alami selama ini. Karena dulu waktu saya kecil, sebelum ada tanaman porang, di gunung-gunung itu banyak yang longsor lor. Tetapi setelah ada tanaman porang, karena air hujan itu tidak langsung ke tanah, air hujan itu masih disangga oleh daun porang, maka dan diserap, akhirnya menjadi umbi seperti itu. Akhirnya si tanah tersebut akan kuat. Dan perlu diketahui saudara-saudaraku, porang itu punya akar 2,5 kali panjang daun. Jadi katakanlah lebar daun itu ke kiri 1 meter, berarti ada 2,5 meter ke kiri. Terus ke kanan 1 meter, berarti 1,5, berarti ada diameter sekitar 3 meter persegi yang dibutuhkan untuk hidup si porang yang ukuran daunnya 1 meter ke kiri ke kanan. Jadi itu sangat luar biasa, apalagi kalau tanam porangnya dengan jarak rapat lor, maka akan menyerap kadar air yang sangat luar biasa. Jadi dulur-dulurku, mumpung ini menjelang bulan puasa, saya sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan, dan tetap guyub rukun saudara-saudara yang tidak seiman, tetapi kita tetap menjalin tali persaudaraan, tali seduluran, terutama di komunitas porang. Sekali lagi lur, lewat porang kita bisa bangkit ekonomi, lewat porang kita bisa bangkit secara materi. Dan perlu diketahui, untuk tahun ini bibit porang kemarin di awal sudah 200 lebih lor, tetapi dari petani dan di tingkat pedagang sudah mencapai 250-270, bahkan ada yang jual sampai 300 untuk bibit katak. Tetapi ini ada penurunan sekitar 30% lah, ada penurunan sekitar 30%. Sekarang yang jelas ada penurunan dari tingkat petani, karena mungkin ini menjelang bulan Ramadan, jadi yang mau beli bibit pasti di cancel dulu, karena untuk modal puasa seperti itu biasanya, dan menjelang lebaran. Untuk bibit umbi sendiri per hari ini di tingkat petani ada yang 7.000, 7.500, 8.000, 8.500 untuk kategori umbi produksi, dan harga maksimal cuma 9.000 untuk saat ini. Dan kita berharap nanti setelah agak musim kemarau, paling enggak bulan 6-7 sudah ada peningkatan 10.000 plus seperti itu, karena harga porang ditentukan oleh kadar air. Kalau rendemen, kalau kadar airnya sudah nggak terlalu banyak dan rendemennya sudah makin bagus, maka akan harga itu akan mengikuti. Bisa dikatakan porang itu cuma karena kotoran dan kadar air yang memengaruhi harga, seperti itu. Dan sebenarnya dijual sekarang harga 8.500 atau 8.000, dan dijual nanti dijual nanti harga 10.000 plus 11 atau 12 seperti itu. Sebenarnya sama. Karena apa? Nanti di bulan-bulan itu juga susut lor. Jadi di bulan-bulan itu porang itu susut. Dan
ketika susut kalau dihitung-hitung ya sama sebenarnya, tergantung kebutuhan jenengan. Dan kalau bulan-bulan begini masih hujan masih tinggi, ini cenderung gampang busuk lor, masih gampang busuk karena porang itu kalau kena air hujan biasanya tidak kuat, karena air hujan mengandung unsur seng, dan itu kalau jenis umbi-umbian kena air hujan malah tidak bagus. Kalau ini jenengan mengalami terlanjur busuk, untuk penyimpanan lebih baik dikubur dulu, dikubur saja, itu akan mari, akan berhenti. Kalau jenis umbi itu kalau dia lecet terus kena air hujan biasanya melendok, biasanya terus ngilu, terus busuk seperti itu bisa dihentikan dengan jangan dijemur. Kalau dijemur kena hujan lagi malah parah, itu bisa dikubur. Jadi untuk dulur-dulur, kalau jenengan menunggu harga baik, harga bagus, ya syukurlah. Tapi cenderung biasanya siklusnya menjelang lebaran itu harga turun lor. Untuk porang biasanya menjelang lebaran itu turun, karena mungkin ya keuangan dari pihak pembeli atau pengepul mungkin agak seret seperti itu, jadi biasanya turun. Itu siklusnya seperti itu, dan itu biasanya dimanfaatkan oleh para tengkulak atau pengepul seperti itu. Jadi untuk dulur-dulur tetap semangat mawon, yang baru tanam 1 musim sabar dulu, tunggu 2 musim, yang sudah 2 musim monggo dipanen 3 musim apalagi, atau yang sudah petani lama. Dan untuk petani baru atau pemula yang masih ingin mengawali, usahakan beli bibit yang berkualitas dan usahakan merawat dengan bagus, dan tanam tepat waktu atau ikuti iklim setempat lor, itu lebih bijak. Jadi iklim setempat bertani itu kapan? Minimal sebulan sebelum musim hujan daerah setempat, kapanpun. Jadi nggak ada patokan bulan, tetapi patokannya adalah iklim daerah setempat. Atau memang calon bibit itu sudah mulai bertunas, berarti siap untuk ditanam. Begitu dulur, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk saudara-saudaraku yang terkena musibah, semoga diberi kesabaran dan bisa bangkit lagi dan move on. Dan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin, marhaban ya Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga kita semua diberkati dan kita semua diberi keselamatan, Allahumma amin. Dari saya Martono Porang Madiun dan kru PPCI serta relawan PPCI tetap mengucapkan semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.